Topik kita hari ini melanjutkan dari pembelajaran video sebelumnya, yaitu pertidaksamaan rasional. Nah, kemarin kan pertidaksamaan rasional yang pertama kita pelajari ada pertidaksamaan rasional linear. Terus selanjutnya pertidaksamaan rasional linear kuadrat. Nah, kalau yang ini pertidaksamaan rasional polinom. Artinya dia berbentuk pecahan dan pembilang sama penyebutnya itu dalam bentuk polinom di mana pangkatnya berpangkat 2 atau lebih. Ingat ya, berpangkat 2 atau lebih, atas dan bawahnya. Oke? Bentuk umumnya itu adalah fx per gx kurang dari sama dengan 0, fx per gx lebih dari sama dengan 0, boleh juga hanya kurang dari, boleh juga hanya lebih dari. Di mana fx dan gx polinom berderajat 2 atau lebih. Jadi atas dan bawahnya itu aljabar berpangkat 2 atau lebih. Oke, berpangkat 2 atau lebih. Berarti boleh pangkat 3, pangkat 4, boleh. Nah, cara penyelesaiannya itu sama dengan cara penyelesaian pertidaksamaan linear kuadrat. Ikuti semua langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Nanti pada saat di akhirnya, dalam menentukan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya, itu kita menggunakan garis bilangan. Langsung aja kita ke contoh. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama, x kurang 5 kuadrat kali x tambah 3 per x kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu yang pertama kita cari dari pembilang, ya kan? Dari pembilang itu dia ada x kurang 5 kuadrat kali x tambah 3. Kita bikin jadi sama dengan 0 karena kita mau mencari nilai x-nya kan. Nah, selanjutnya ini kan x kurang 5 kuadrat, sama itu artinya dengan x kurang 5 kali x kurang 5 kan. Baru kali x tambah 3 sama dengan 0. Dari sini berarti dapat nilai x-nya itu sama dengan 5. Kenapa 5? Karena di sini negatif 5. Terus di sini juga negatif 5, berarti sama dengan 5 juga. Berarti kita ambil satu aja, ya kan? Terus yang kedua, nilai x-nya adalah karena positif 3, berarti nilai x-nya sama dengan negatif 3. Setelah dari pembilang dari penyebut. Dari penyebutnya itu ada si x kurang 1. X kurang 1 sama dengan 0. Dari sini berarti x-nya sama dengan 1. Nah, setelah kita peroleh nilai x-nya, sekarang kita mau menentukan HP-nya, yaitu dengan cara garis bilangan. Angka paling kecil adalah negatif 3, berarti garis bilangannya negatif 3. Terus selanjutnya siapa lagi? 1 sama 5. Nah, sekarang kita mau menentukan bulat penuh atau bulat kosong. Kenapa? Karena dari awal tanda pertidaksamaannya itu ada tanda sama dengannya. Nah, kalau ada tanda sama dengannya, berarti ada yang memuat bulat penuh, ada yang memuat bulat kosong. Siapa yang memuat bulat penuh? Yang memuat bulat penuh adalah angka di pembilang. Angka pembilang siapa? 5 dengan negatif 3. Berarti negatif 3 itu bulat penuh. Dan si 5 itu juga bulat penuh. Terus si satunya bagaimana? Si 1 bulat kosong. Atau artinya tidak menggunakan tanda sama dengan. Kita tarik garis bilangannya. Ini. Oke. Sekarang kita mengetes daerahnya. Pertama kita tes daerah negatif 3 ke kiri. Berarti ambil angka yang lebih kecil dari negatif 3. Terus masukkan ke dalam pertidaksamaan ini. Angka yang lebih kecil dari negatif 3 berarti negatif 4 kan? Negatif 4. Oke. Kita bikin, masukkan ke sini, jadinya negatif 4 kurang 5 kuadrat kali negatif 4 tambah 3 per ini negatif 4 kurang 1. Karena kan kalau mengambil angkanya sudah diambil, substitusi ke sini, ganti setiap yang ada x menjadi angka yang kita ambil. Negatif 4 kurang 5. Negatif 4 kurang 5 hasilnya negatif kan? Dikuadratkan hasilnya adalah positif. Baru dikali dengan ini negatif 4 tambah 3 hasilnya adalah negatif. Per negatif 4 kurang 1 hasilnya adalah negatif. Berarti ini positif kali negatif, negatif. Negatif bagi negatif
sama dengan positif. Berarti ini daerah yang positif. Oke. Selanjutnya kita tes daerah dari negatif 3 sampai 1. Dari negatif 3 sampai 1. Ya kan? Setelah lebih kecil dari negatif 3, baru negatif 3 sampai 1. Kita ambil berapa? Misalkan kita ambil negatif 2 boleh? Boleh. Negatif 1 boleh? Boleh. 0 boleh? Boleh. Berarti karena ada 0 di sini di antara mereka, kita ambil aja 0 biar lebih gampang. Substitusi 0 ke sini. Berarti 0 kurang 5 kuadrat kali 0 tambah 3 per 0 kurang 1 sama dengan 0 kurang 5. Berapa ini? Negatif 5 dikuadratkan positif. 0 tambah 3 positif. 0 kurang 1 negatif. Positif kali positif positif. Positif bagi negatif negatif. Positif kali positif positif. Ini negatif. Positif bagi negatif negatif. Berarti ini adalah daerah yang negatif. Sorry ya, salah tulis. Negatif. Nah, ini setelah Miss tes angka di antara 1 sampai 5 itu Miss ambil misalkan adalah si 2, ini merupakan daerah yang positif. Oke? Terus setelah itu ke kanan, berarti ambil angka yang lebih besar dari 5. Misalkan 6. Setelah dites juga itu menghasilkan daerah yang positif. Oke? Berarti daerahnya ini positif, negatif, positif, positif. Selanjutnya kita cari himpunan penyelesaiannya. Tanda pertidaksamaannya adalah tanda lebih dari. Karena tanda lebih dari berarti dia menuju ke daerah yang positif. Nah, si negatif 3 mana daerahnya yang positif? Daerahnya yang positif adalah sebelah kirinya, berarti panahnya ke kiri. Ya kan? Terus selanjutnya, si 1 mananya yang positif? Kiri atau kanan? Sebelah kanan. Berarti si 1 menuju ke yang kanan. Oke. Selanjutnya, 5 mananya yang positif? Sebelah kanannya juga, berarti 5 menuju ke yang kanan. Ini dia. Berarti HP-nya dari sini adalah HP sama dengan X di mana? Oke, X di mana? Pertama ada dia X-nya itu lebih kecil dari negatif 3 karena panah negatif 3 ke kiri kan? Berarti X kurang dari sama dengan. Oke, kurang dari sama dengan negatif 3. Kenapa? Karena ini bulat penuh. Jadi kurang dari sama dengan negatif 3 atau nah, sekarang yang ini, panah mereka nggak bertemu, berarti nggak di antara. Satunya ke kanan, 5-nya pun ke kanan. Berarti apa yang kita ambil? Yang kita ambil adalah X lebih dari 1. Kenapa gitu? Kalau kita ambil X-nya yang lebih dari 1 kan karena 1 ke kanan, berarti tandanya lebih dari kan? Tandanya lebih dari. Nah, kita ambil yang 1 aja, nggak perlu kita bikin X lebih dari sama dengan 5. Kenapa? X lebih besar dari 1. Kan X lebih besar dari 1 berapa aja angkanya? 2, 3, 4, 5. Berarti si 5 udah termasuk ke dalam dia kan? Karena si 5 udah termasuk ke dalam dia, berarti dia nggak perlu lagi ditulis. Ya cukup gini aja. Inilah penyelesaiannya. Paham ya? Kita lanjut contoh yang nomor 1B. Soalnya adalah 3x kuadrat kurang x kurang 8 per x kuadrat tambah x kurang 2 kurang dari sama dengan 2. Nah, kalau tadi di sebelah kanannya sudah bernilai 0. Tapi kalau ini sebelah kanannya masih bernilai 2. Berarti karena masih bernilai 2, kita buat ruas kanan menjadi 0. Ingat ya, cara-cara kemarin. Berarti ini jadinya 3x kuadrat kurang x kurang 8 per x kuadrat tambah x kurang 2. 2 pindah ke kiri menjadi negatif 2. Kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya bagaimana? Disamakan penyebut. 3x kuadrat kurang x kurang 8 per x kuadrat tambah x kurang 2 kurang 2 kali penyebutnya siapa? Yang ini kan? Berarti 2 kali x kuadrat tambah x kurang 2 per x kuadrat tambah x kurang 2 kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya karena udah sama penyebutnya berarti bisa kita satukan. 3x kuadrat kurang x kurang 8 negatif 2 kali x kuadrat berarti negatif 2x kuadrat. Negatif 2 kali positif x berarti negatif 2x. Negatif 2 kali negatif 2 berarti positif 4.
per X kuadrat tambah X kurang 2 kurang dari sama dengan 0. Setelah itu kita selesaikan yang sejenis. 3X kuadrat kurang 2X kuadrat jadinya adalah X kuadrat. Negatif X kurang 2X jadinya negatif 3X. Terus negatif 8 tambah 4 berarti jadinya negatif 4 per X kuadrat tambah X kurang 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah kayak gini bagaimana? Ya udah, kita tinjau untuk si pembilang dan si penyebut. Berarti dari sini untuk si pembilang itu dia adalah X kuadrat kurang 3X kurang 4. Kita faktorkan dia. Cari angka yang dijumlah sama dengan negatif 3 dan dikali negatif 4. Berapa itu? Dijumlah negatif 3, negatif 1, negatif 2, negatif 1. Oh, berarti X kurang 4 kali X tambah 1. Ini kan sama dengan 0. Dapatlah X-nya yang pertama sama dengan 4. Dapat X yang kedua sama dengan negatif 1. Terus untuk penyebut. X kuadrat tambah X kurang 2. Faktorkan X kuadrat tambah X kurang 2. Cari angka yang dijumlah sama dengan 1 dan kalau dikali sama dengan negatif 2. Berarti angkanya berapa? X tambah 2 X kurang 1 kan? Sama dengan 0. Dapat X yang pertama positif 2 jadi negatif 2. Dapat X nya lagi negatif 1 jadi positif 1. Berarti dari sini bentuk pertidaksamaannya itu nanti jadinya adalah yang ini itu X kurang 4 kali X tambah 1 per X tambah 2 kali X kurang 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti dari sini angka yang mau kita substitusi itu banyak ya. Kita buat garis bilangannya. Yang pertama dia hasil penyelesaiannya ada dia si negatif 1 dengan 4. Terus selanjutnya ada 1 dengan negatif 2. Berarti kita bikin ini urutannya dari yang terkecil negatif 2, negatif 1, 1, 4. Oke. Terus sekarang bulat penuh bulat kosong. Yang sebagai pembilang adalah 4 dengan negatif 1. 4 dengan negatif 1 berarti ini bulat penuh. Ini juga bulat penuh. Terus negatif 2 dengan 1 berarti menjadi bulat kosong. Ini bulat kosong, ini bulat kosong. Tarik. Sekarang kita mengetes daerahnya. Nah, mengetes daerahnya, ambil dia yang lebih kecil dari negatif 2, substitusi kepertidaksamaannya nih. Lebih kecil dari negatif 2 berarti negatif 3 ya. Negatif 3, ini dia. Negatif 3 kurang 4 kan negatif. Baru dikali negatif 3 tambah 1 kan negatif. Berarti ini jadinya negatif kali negatif ya. Per. Selanjutnya, negatif 3 tambah 2 kan negatif. Ini juga negatif. Terus negatif 3 kurang 1 juga negatif. Negatif kali negatif positif. Negatif kali negatif positif. Positif bagi positif, positif. Berarti ini daerah yang positif. Selanjutnya, ambil angka dari negatif 2 sampai negatif 1. Berapa ini diantara mereka negatif 2 dan negatif 1? Bisa ambil misalkan negatif 1,5. Negatif 1,5 disubstitusi ke sini. Negatif 1,5 kurang 4, negatif ya. Negatif 1,5 tambah 1, negatif. Per negatif 1,5 tambah 2, ini positif ya. Terus negatif 1,5 kurang 1, itu adalah negatif. Berarti negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Positif bagi negatif, negatif. Berarti ini daerah yang negatif. Nah, dari negatif 1 sampai 1, tes lagi. Misalkan kita ambil berapa? Kita ambil 0.
0 kurang 4 negatif ya. 0 tambah 1 positif. Negatif kali positif negatif. Ingat ya. 0 tambah 2 positif. 0 kurang 1 negatif. Positif kali negatif negatif. Di atas sign negatif. Negatif bagi negatif positif. Dan setelah mistes itu hasilnya ini negatif dan ini positif. Oke. Setelah itu kita lihat himpunan penyelesaiannya. Tanda pertidaksamaannya kurang dari. Berarti dia menuju ke daerah yang negatif. Nah, si negatif 2 mananya yang negatif? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Berarti ini panah si negatif 2 ke sini. Si negatif 1 mananya yang negatif? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Berarti panahnya ke kiri. Sini dia. Oke, bertemu panah mereka. Terus si 1 mananya yang negatif? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Berarti panahnya si 1 ke sini. Selanjutnya si 4 mananya yang negatif? Kiri atau kanan? Kiri. Berarti panahnya si 4 ke sini. Berarti dari situ kesimpulannya HP-nya sama dengan X di mana? Nah, karena panahnya bertemu, berarti penyelesaiannya si X-nya itu di antara negatif 2 dengan negatif 1. Siapa yang memuat tanda sama dengan? Si negatif 1 karena dia bulat penuh. Oke, ini bulat kosong tidak memuat. Atau ini juga panahnya bertemu, berarti dia X-nya di antara juga ya. 1 X 4. Nah, yang bulat penuh siapa? Si 4. Berarti dia memuat tanda sama dengan. Oke, inilah dia jawaban untuk 1B. Contoh yang ketiga soalnya adalah 1 per X tambah 1 kurang 1 per X kurang 2 lebih dari 1 per 2. Nah, di sini dia sebelah kanannya masih juga belum 0. Berarti kita pindahkan ya. 1 per X tambah 1 kurang 1 per X kurang 2 baru kurang 1 per 2 lebih dari 0. Nah, selanjutnya ini penyebutnya dalam X tambah 1 baru X kurang 2 dan 2. Berarti kita nyamakan penyebutnya. Ingat yang sebelumnya pembelajaran kita menyamakan penyebut kalau soalnya seperti ini ya. Penyebutnya kan ini beda-beda semua. Berarti jadinya penyebutnya itu harus kita ubah jadi dia 2 X tambah 1 dan X kurang 2. Karena apa? Karena penyebutnya itu semua dalam X tambah 1, X kurang 2 dan 2. Itu dia. Oke. Sekarang 1 per X tambah 1 kita kali dengan apa dari yang ini? Kita kali dengan yang mana? Kita kali dia dengan si 2 dan juga X kurang 2. Kenapa? Karena si X tambah 1 sudah dimiliki. Oke. Berarti yang ini 1 kita kali dengan 2 dikali dengan X kurang 2. Dimana bawahnya juga jadinya X tambah 1 udah ada kan? X tambah 1 ini kita kali dengan 2, kita kali dengan X kurang 2 dikurang. Sekarang si 1 yang ini dia sudah memiliki X kurang 2. Berarti dia perlu dikali dengan siapa? Perlu dikali dengan 2 dan juga dengan X tambah 1. Berarti jadinya 1 dikali dengan 2 dikali X tambah 1 per X tambah 1 kali 2 kali X kurang 2 kurang 1 dikali dengan apa dia? Dia udah punya 2, oke? Dia udah punya 2. Yang belum dia punya adalah X tambah 1 dengan X kurang 2. Berarti mereka hanya dikali dengan X tambah 1 dengan X kurang 2. Berarti X tambah 1 X kurang 2 per penyebutnya adalah X tambah 1 kali 2 kali X kurang 2 lebih dari 0. Nah, setelah kayak gini kan udah sama ini penyebutnya. Karena udah sama berarti bisa kita satukan, yaitu dimana penyebutnya adalah bikin 2 X tambah 1 X kurang 2 sama nih ya. X tambah 1 kali 2 kali X 2 X kurang 2 sama dengan 2 kali X tambah 1 kali X kurang 2.
Yang bagian atasnya adalah kali masuk. 1 kali 2 kan 2. 2 kali X, 2X. 2 kali negatif 2 kurang 4. Selanjutnya negatif. Selalu perhatikan tanda negatifnya ya. Negatif kali 1 kali 2, negatif 2. Negatif 2 kali X berarti negatif 2X. Terus habis itu negatif 1 kali 2, negatif 2. Negatif 2 kali positif 1, itu negatif 2. Terus selanjutnya yang ini. Ini kali masuk ya, berarti lupakan dulu si satunya ini. Lupakan dulu si satunya, kalau kamu rasa sulit, negatifnya keluarkan dulu. Oke, yang perlu kamu kali masuk dulu si X tambah 1 dengan si X kurang 2. Berarti sama dengan negatif kali X kali X, X kuadrat. X kali negatif 2, negatif 2X. 1 kali X tambah X. 1 kali negatif 2, negatif 2X. Sama dengan negatif X kuadrat. Ini hasilnya negatif 2X tambah X, negatif X kurang 2X. Kali masuk negatifnya. Kali masuk negatifnya jadinya kurang X kuadrat, terus tambah X, terus tambah 2X, lebih dari 0. Oke. Selanjutnya kita selesaikan yang sejenis. Negatif X kuadrat sendirian ya, berarti bikin aja dia di sini. Nih. Terus 2X kurang 2X. Habis. Selanjutnya apa lagi yang ada? X sama 2X, jadi tambah 3X. Terus habis itu negatif 4 kurang 2, negatif 6. Negatif 6 ada lagi. Ini bukan tambah 2X, ini tambah 2 ya. Dan sini ya kan, tambah 2. Tambah 2. Berarti ini juga 2X kurang 2X habis. Ini jadinya tambah X, tambah X. Ya kan? Terus habis itu negatif 4 kurang 2, negatif 6. Negatif 6 tambah 2, negatif 4. Ini dia yang pas. Per ini. Nah, ini nggak usah kamu kalikan semua. Kalikan yang ini aja. 2 kali X, 2X. 2 kali 1, 2. Per X kurang 2. Kenapa? Karena tohnya ini yang mau kita cari. Ini nanti yang kita masukkan ke dalam garis bilangan. Lebih dari 0. Nah, lihat dia yang ini. Ini kan negatif X kuadrat. Ingat, koefisien dari si variabel pangkat tertinggi yang kita ambil itu nggak boleh negatif, harus positif. Berarti jadinya kita kali dengan negatif yang bagian pembilang. Dikali negatif, ini ya, dikali masuk negatif. Berarti jadinya negatif kali negatif X kuadrat jadinya positif X kuadrat kurang X tambah 4 per 2X tambah 2 X kurang 2 berganti menjadi kurang dari 0. Selanjutnya setelah kayak gini, masuklah kita ke mencari pembilang. Melihat pembilangnya dalam mencari X-nya. Pembilangnya siapa? Si X kuadrat kurang X tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita kan mau mencari nilai X-nya, berarti kita mau faktorkan. Faktorkanlah. Cari angka kalau dijumlah sama dengan negatif 1 dan dikali sama dengan positif 4. Ada nggak? Angka yang dijumlah sama dengan negatif 1 dikali positif 4 itu nggak ada. Berarti dia tidak bisa dengan cara pemfaktoran. Berarti kita gunakan rumus X12. Rumus X12 itu yang ini. Min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Tapi sebelum kita coba ke rumus X12 ini, kita selidiki dulu. Entahnya si ini itu nggak memiliki akar-akar penyelesaian atau tidak memiliki nilai X. Nah, bagaimana menyelidikinya? Yaitu dengan cara mencari diskriminannya. Kita carilah diskriminan. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Sama dengan, dimana B-nya ini kan negatif 1. Berarti negatif 1 kuadrat kurang 4 kali A-nya adalah positif 1. Dikali C-nya 4. Sama dengan negatif 1 dikuadratkan 1 kurang
4 kali 4 berarti 1 kurang 16. Berapa ini? Negatif 15. Nah, diskriminannya itu kurang dari 0. Kalau hasil diskriminan kurang dari 0, itu artinya tidak memiliki penyelesaian. Berarti si pembilangnya tidak memiliki penyelesaian. Selesai sampai situ, belum kita selidiki si penyebut. Nah, penyebut dia ada penyelesaiannya, yaitu 2x tambah 2x tambah 2 dengan siapa lagi? X kurang 2. X kurang 2 Pak? Oh ya, X kurang 2 sama dengan 0. Dari sini dapat nilai X-nya 2x tambah 2, berarti 2x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 bagi 2, X sama dengan negatif 1. Cari ya, buat sendiri. Terus dapat yang X yang ini negatif 2, berarti menjadi positif 2. Berarti yang kita masukkan ke garis bilangan itu nilai dari si penyebut aja. Masukkanlah dia ke garis bilangan, yaitu angka yang lebih kecil adalah negatif 1 ya. Baru selanjutnya 2. Nah, ini dia. Oh, dari awal tanda pertidaksamaannya lebih dari ya, tidak ada sama dengannya. Berarti bulat kosong. Bulat kosong. Oke. Sekarang kita menyelidiki daerahnya. Positif atau negatif? Ambil angka yang lebih kecil dari negatif 1, berarti negatif 2. Nah, substitusi ke dalam sini. Oke, ke sini ya. Negatif 2 dikuadratkan berapa? Negatif 2 kuadratkan berarti jadinya positif ya. Positif. Oh, nggak bisa langsung gitu. Negatif 2 dikuadratkan berarti 4. Terus kurang negatif 2 jadi tambah 2. Terus tambah 4 sama dengan ini hasilnya positif ya. Dibagi dengan yang ini 2 kali negatif 2 tambah 2. Bagaimana ini hasilnya? 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Negatif 4 tambah 2 itu negatif 2. Jadinya ada negatif. Terus dikali dengan negatif. Negatif kali negatif positif. Positif bagi positif, positif. Berarti ini daerah yang positif. Dan setelah Miss selidiki, ini daerah yang negatif, ini daerah yang positif. Penyelesaiannya jadinya tanda pertidaksamaannya apa setelah di akhir? Tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari. Jangan lihat tanda pertidaksamaan yang ini ya, tapi lihat tanda pertidaksamaan di akhir penyelesaian di sini. Berarti tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka dia menuju ke daerah yang negatif. Negatif 1, negatifnya yang mana? Kiri atau kanan? Yang kanan, berarti ini panahnya ke kanan. Oke. Si 2 juga negatifnya yang mana? Kiri apa kanan? Yang kiri, berarti panahnya ke kiri. Karena panah mereka bertemu, himpunan penyelesaiannya jadinya HP sama dengan X, di mana negatif 1 X 2. Inilah penyelesaiannya. Oke, selesailah pembahasan kita mengenai pertidaksamaan rasional. Di sini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan irasional. Kalau dikatakan irasional berarti dia dalam bentuk akar, di mana bentuk umumnya adalah akar dari fx kurang dari sama dengan akar gx, atau akar dari fx lebih dari sama dengan akar gx. Bisa juga hanya kurang dari ataupun lebih dari ya, tidak ada tanda sama dengannya. Nah, yang ini fx dan gx ini boleh berupa aljabar, boleh berupa konstanta. Ingat ya, boleh berupa aljabar, boleh hanya konstanta. Jadi cara penyelesaiannya yang pertama itu perhatikan syarat numerus. Syarat numerus itu adalah semua yang di dalam akar. Jadi nanti dia yang di dalam akar itu sebagai syarat numerus. Dimana kalau dia yang di dalam akar itu dalam bentuk aljabar, fx maupun gx, fx dan gx-nya itu harus lebih dari sama dengan 0.
Jadi ingat ya, yang di dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa gitu? Biar yang di dalam akar itu tidak menghasilkan akar yang imajiner, gitu dia. Karena kalau kurang dari 0 kan nanti jadinya negatif. Nah, akar bilangan negatif berarti dia nanti jadi imajiner. Itulah makanya syarat numerusnya fx dan gx-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Dari syarat numerus inilah tentukan nilai x. Nah, nilai x yang diperoleh di sini itu masuk nanti ke dalam garis bilangan. Yang kedua, kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Setelah kamu cari fx sama gx-nya lebih dari sama dengan 0, baru kuadratkanlah kedua ruas, yang kiri dengan kanan. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan akarnya. Terus yang ketiga, HB-nya itu sama dengan irisan dari langkah pertama dan 2. Jadi kan nanti langkah pertama menemukan daerah penyelesaian, langkah kedua juga. Nah, pada saat digambar di garis bilangan, mana daerah mereka yang sama, itulah yang dinamakan dengan irisan. Itulah berarti menjadi penyelesaiannya. Kita masuk ke contoh, biar langsung paham ya. Contoh, tentukan penyelesaian. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Soalnya yang A, akar 2x kurang 7 kurang dari sama dengan 3. Oke, kita kerjakan. Langkah yang pertama apa? Perhatikan syarat numerus. Syarat numerus adalah angka yang di dalam akar, semua yang di dalam akar. Nah, di sini yang di dalam akar siapa? Hanya si 2x kurang 7 kan? Si 3 kan tidak dalam akar. Berarti hanya si 2x kurang 7 lah yang kita perhatikan. Jadinya syarat numerus. Syarat numerus yaitu yang di dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Siapa dalam akar? 2x kurang 7. Berarti 2x kurang 7 harus lebih dari atau sama dengan 0. Dari sini dapat 2x lebih dari sama dengan negatif 7, jadi 7. X lebih dari sama dengan 7/2. Ini dia. Selanjutnya langkah kedua apa? Kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akar. Berarti jadinya akar dari 2x kurang 7 itu kita kuadratkan. Baru kurang dari sama dengan 3 juga kita kuadratkan. Kalau kiri kamu kuadratkan, kanan pun harus dikuadratkan. Dari sini dapat 2x kurang 7 kurang dari sama dengan 3 kuadrat 9 kan? Ini kan karena dikuadratkan hilang akarnya. Selanjutnya 2x kurang dari sama dengan 9. Ini pindah jadinya tambah 7. 9 tambah 7 16. Dari sini dapat dia x kurang dari sama dengan 16 bagi 2 sama dengan adalah 8. Oke, selanjutnya kita buat di garis bilangan. Di garis bilangan berarti angkanya adalah 7/2 dengan 8. Siapa yang lebih kecil ini? Si 7/2. Berarti 7/2 di sini ya. Ini 7/2. Terus yang ini 8. Tandanya bulat penuh ya. Karena ada sama dengan, berarti bulat penuh. Terus selanjutnya, nah ini kita nggak pakai lagi tes daerah, langsung aja lihat tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya, x-nya lebih dari sama dengan 7/2. Berarti kalau lebih dari, itu dia ke kanan daerahnya. Langsung kita bikin, ini dia panahnya ke kanan, ya kan? Terus selanjutnya si 8 tanda pertidaksamaannya apa? Kurang dari. Berarti daerahnya ke, oh ini Miss panjangkan ke kanan gini ya, Miss panjangkan. Oke. Terus si 8 ke kiri gini. Udah? Di mana tadi katanya langkah ketiga apa?
HP-nya irisan dari langkah pertama dan langkah kedua. Nah, langkah pertama dan langkah kedua bertemu di mana? Bertemu di tengah ini kan. Mereka sama-sama si 7/2 melewati ini, melewati bagian ini. 8 pun melewati bagian ini. Berarti di sini tempat pertemuan mereka. Nih, di sini. Karena di sini tempat pertemuan mereka atau itu irisannya, berarti itulah menjadi himpunan penyelesaiannya. Berarti HP sama dengan X, di mana berarti pakai di antara X-nya dengan 8. Kenapa langsung ada tanda sama dengannya? Karena dari awal dia sudah ada tanda sama dengan. Dia tidak seperti pertidaksamaan rasional yang memandang pembilang dan memandang penyebut. Oke, ini dia untuk contoh yang kedua. Akar dari X kuadrat kurang 2X kurang dari akar 3X kurang 6. Kita lakukan seperti tadi, yaitu kita mencari syarat numerus. Nah, karena di sini dia yang di dalam akar ada 2, berarti kita 2 kali pengerjaan. Yang pertama, si X kuadrat kurang 2X harus lebih dari sama dengan 0 kan? Karena yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Dari sini berarti apa yang sejenis dari mereka berdua? Yaitu si X. Kita keluarkan X-nya. X kuadrat bagi X, negatif 2X bagi X, negatif 2, lebih dari sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat yang pertama. Nah, kalau kayak gini dia bentuknya, ingat mencari penyelesaian dari pertidaksamaan ya. Mencari penyelesaian dari pertidaksamaan, berarti kalau tandanya lebih dari dia menggunakan atau kan. Dari sini kan dapat X-nya itu yang pertama sama dengan 0, terus X-nya itu yang kedua sama dengan, karena ini negatif 2 berarti menjadi positif 2. Berarti ini sebagai X1, ini sebagai X2. Karena apa? Karena 0 lebih kecil daripada 2. Penyelesaiannya jadinya X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 2. Kenapa pakai atau? Karena dia tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan. Jadi semua pembelajaran itu saling berkaitan, makanya jangan dilupakan. Terus langkah yang kedua itu si 3X kurang 6. 3X kurang 6 harus juga lebih dari sama dengan 0. Jadinya 3X lebih dari sama dengan negatif 6, jadi 6. X lebih dari sama dengan 6 bagi 3, 2. Dapatlah dia yang ini. Setelah syarat numerus, selanjutnya yang mau kita kerjakan adalah kita mau mencari hasil kuadrat kedua ruas. Kita kuadratkan kedua ruas, yaitu akar dari X kuadrat kurang 2X dikuadratkan kurang dari akar 3X kurang 6 dikuadratkan. Berarti ini hasil kuadratnya jadinya X kuadrat kurang 2X kurang dari 3X kurang 6. Nah, kalau kayak gini semua kita pindah ke sebelah kiri kan, karena dia berbentuk pertidaksamaan kuadrat. X kuadrat kurang 2X jadi kurang 3X tambah 6 kurang dari 0. X kuadrat kurang 5X tambah 6 kurang dari 0. Berarti penyelesaiannya adalah cari angka kalau di jumlah negatif 5 dan dikali positif 6. Berarti angkanya itu X kurang 2 X kurang 3. Di jumlah negatif 5 dikali positif 6. Ini kan karena negatif 2 tambah negatif 3 negatif 5. Negatif 2 kali negatif 3 positif 6. Dari sini dapat nilai X-nya. Kalau negatif 2 jadi positif 2. Kalau negatif 3 jadi positif 3. Siapa X1? Ini X1, ini X2. Tanda pertidaksamaannya kurang dari, berarti penyelesaiannya diantara X diantara 2 dengan 3. Selanjutnya setelah seperti ini kita masuk ke garis bilangannya dalam menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, angka-angka yang tersedia yaitu 0, 2, ini juga 2, baru 2 juga, dan ini 3. Berarti angkanya adalah 0, 2, 3. Oke? Karena dia ini banyak penyelesaiannya, berarti dia bentuk garis bilangannya juga banyak. Pertama dia ada antara 0 dengan 2. 0 dengan 2
ini ada tanda sama dengan ya, berarti mereka sama-sama bulat penuh. Di sini dia. Ini 0, sini 2. Kita tarik garisnya. Nah, lihat. 0 tandanya kurang dari, berarti dia daerahnya ke kiri. Kita buat ke kiri ya. Terus si 2 tandanya itu adalah lebih dari, yang ini kan tandanya lebih dari, berarti daerahnya ke kanan. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Hanya 2 ya. Selanjutnya hanya 2. Ada tanda sama dengannya kan? Berarti di sini. Kita buat di sini. Apa dia? Lebih dari sama dengan 2, berarti ke kanan. Kita tandai kanan. Terus selanjutnya siapa? Antara 2 dengan 3. Nah, antara 2 dengan 3 dia bulat kosong ya, bulat kosong ini kan. Jadi kita bikin 2, 3. Nah, kalau antara 2 dengan 3 itu penyelesaiannya adalah di antara, ya kan? Penyelesaiannya di antara. Berarti mereka gini penyelesaiannya. Gini. Bertemu panahnya. Nah, sekarang manalah yang menjadi irisan? HP-nya itu kan irisan dari semua langkahnya, ya kan? Irisan dari semua langkahnya. Berarti irisannya kita lihat. Kalau untuk si 0 itu hanya 1 kali dilalui. Ini dia. Terus kalau untuk ke 2 dan 3 itu sampai ini. Inilah dia dilalui. Nah, sampai 3 kali dilalui. Berarti karena lebih banyak dilalui yang daerah 2 dengan 3, itulah sebagai HP-nya. Berarti HP sama dengan X, di mana pakai di antara dia 2, X, 3. Ada tanda sama dengannya atau tidak? Tidak ada. Kenapa tidak ada tanda sama dengan? Karena kan ini 2 sama 3 itu bagian yang menjadi daerah penyelesaian juga. Sementara mereka itu ada yang tidak memiliki tidak menggunakan tanda sama dengan, Ada yang menggunakan tanda sama dengan. Tapi lebih tepatlah kita memilih untuk yang tidak menggunakan tanda sama dengan. Karena apa? Karena penyelesaiannya itu biar tepat ke semua langkah. Itu dia maksudnya. Berarti jadinya ini tidak ada tanda sama dengan, ini tidak ada tanda sama dengan. HP-nya jadinya X, di mana X lebih dari 2 dan kurang dari 3. Soal yang C, akar X tambah 9 per X tambah 3 lebih dari sama dengan 1. Masih sama seperti tadi, yaitu kita bikin yang pertama adalah syarat numerus. Syarat numerus yaitu yang di dalam akar X tambah 9 per X tambah 3 harus lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah kayak gini berarti dia jadi berbentuk pertidaksamaan rasional ya. Kalau kayak gini langsung aja dia kita ambil bagian pembilang. Kan X tambah 9. Berarti jadinya X-nya sama dengan negatif 9. Terus bagian penyebut X tambah 3 kan, jadinya adalah X sama dengan negatif 3. Selanjutnya kuadratkan kedua ruas. Berarti akar X tambah 9 per X tambah 3 kita kuadratkan lebih dari sama dengan 1 kuadrat. Jadinya dia adalah X tambah 9 per X tambah 3 lebih dari sama dengan 1. Nah, kalau kayak gini jadi berbentuk pertidaksamaan rasional. Kerjakan sesuai pertidaksamaan rasional. X tambah 9 per X tambah 3 kurang 1.
X1 lebih dari sama dengan 0. X tambah 9 per X tambah 3, samakan penyebut menjadi kurang X tambah 3 per X tambah 3 kan? Lebih dari sama dengan 0. Berarti ini jadinya X kurang X, habis. 9 kurang 3, 6. Per X tambah 3 lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau udah kayak gini, lanjut dia lagi, pandang pembilang dan penyebut. Pembilangnya kan hanya ada 6, jadi dia nggak memiliki nilai X. Kita pandang hanya penyebutnya aja jadinya. Penyebut itu dia X tambah 3, berarti jadinya X-nya sama dengan negatif 3. Nah, kalau yang ini berarti penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 9 atau X lebih dari sama dengan negatif 3. Gini kan? Karena dia tanda pertidaksamaannya lebih dari, penyelesaiannya menggunakan atau, yang kurang dari itu yang nilai X1, yang lebih dari itu nilai X2. Siapa X1? Ini X1 karena negatif 9 lebih kecil daripada negatif 3. Ini X2. Terus penyebut X sama dengan negatif 3 atau penyelesaiannya menjadi X lebih dari sama dengan negatif 3. Oke, kita gambar ke garis bilangan. Angka-angkanya hanya ada negatif 9 dengan negatif 3 ya. Negatif 9 dengan negatif 3. Yang pertama itu dia negatif 9 dengan negatif 3, yaitu bulat penuh. Negatif 9 dengan negatif 3. Bulat penuh atau bulat kosong? Oh, kalau yang ini jadinya tidak ada tanda sama dengan ya, karena negatif 3 kan sebagai penyebut. Berarti ini jadinya bulat kosong. Bulat kosong. Yang ini juga tidak ada tanda sama dengan, karena si negatif 3 sebagai penyebut. Jadinya bulat kosong. Oke. Yang ini penyelesaiannya negatif 9 ke kiri. Terus negatif 3 ke kanan. Yang kedua hanya ada negatif 3, yaitu dia juga bulat kosong. Yang ini kan negatif 3. Yaitu dilalui juga dia ke kanan. Nah, mana daerah yang paling banyak dilalui? Ini dilalui 1 kali, ini dilalui 1 kali, terus 1 kali lagi. Berarti daerah yang paling banyak dilalui yang mana? Daerah X yang lebih dari negatif 3. Karena ini daerah yang paling banyak dilalui, berarti inilah sebagai irisannya. Sehingga HP-nya X di mana X itu lebih dari negatif 3. Oke, sekian kita mengenai pertidaksamaan irasional. Selesailah pembelajaran kita mengenai pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional satu variabel. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss atau boleh melalui kolom komentar. Terima kasih.